Jawaban termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan terhadap permohonan dengan perkara nomor 318-PHPU titik Wako garis datar Romawi 23 garis miring 2025 yang dimohonkan oleh 2025 yang dimohonkan oleh Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia atau LPRI. Sebelum menyampaikan jawaban termohon terhadap permohonan permohon, pertama-tama termohon mengucapkan terima kasih atas perkenan Majelis Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban termohon. Dalam eksepsi, kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Untuk kedudukan hukum dianggap dibacakan. Untuk kedudukan hukum, menurut termohon, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 dengan alasan ambang batas pengajuan permohonan tidak terpenuhi karena bahwa jumlah penduduk di kota Banjarbaru sebanyak 278, 318 jiwa, bukti T2. Baik, itu kesimpulannya melebihi pasal 158 ya. Siap. Ya, terus selanjutnya. B. Status dan hak pemohon sebagai pemantau pemilihan telah dicabut, bahwa pemohon adalah pemantau pemilihan yang berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru nomor 002-LP-Miring-PW-22-02-02-Romawi 4-2025 tertanggal 30 April 2025 terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 128 huruf K Jungto pasal 187D Undang-Undang Pemilihan dan pasal 31 huruf A Jungto pasal 52 huruf K Jungto pasal 53 ayat 1 huruf A dan huruf C, ayat 2 dan ayat 4. Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru, termohon telah melakukan tindak lanjut dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan nomor 74 tahun 2025 tentang pencabutan status dan hak Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan sebagai lembaga pemantau pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 tertanggal 9 Mei 2025. Bukti surat T3. Bahwa termohon perlu uraikan dasar termohon mencabut status dan hak pemohon sebagai pemantau pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka tersebut di atas adalah sebagai berikut. Bahwa termohon menerima pemberitahuan tentang status laporan atau temuan Bawaslu Kota Banjarbaru nomor 002 tertanggal 30 April 2025 bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru nomor 002 dan seterusnya tertanggal 30 April tahun 2025 sebagaimana dimaksud di atas, termohon menindaklanjuti dengan memedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 dan pasal 5 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2024 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Selanjutnya disebut PKPU 15 tahun 2024 yang mengatur pasal 4 ayat 3 KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan dengan menyusun telaah. Pasal 5, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota melakukan rapat pleno berdasarkan telaah hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 untuk memeriksa dan memutus tindak lanjut pelanggaran administrasi pemilihan. Bahwa dalam rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru nomor 002 dan seterusnya tertanggal 30 April 2025, Bawaslu Kota Banjarbaru merekomendasikan 1. Meneruskan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan dengan nomor register 002 dan seterusnya ke Kepolisian Resort Kota Banjarbaru untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. 2. Meneruskan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan dengan nomor register 002 ke Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk ditindaklanjuti. 3. Menyampaikan status laporan di papan pengumuman Bawaslu Kota Banjarbaru. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru, termohon kemudian menyusun telaah hukum sebagaimana dimaksud tersebut di atas telah
termohon telah memanggil pihak-pihak untuk didengar keterangannya berkenaan dengan rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru yaitu LPRI Inkasu, pemohon dan media newsway.co.id. Bahwa LPRI Inkasu pemohon telah didengar keterangannya dalam proses klarifikasi yang diwakili oleh Ibu Syarifah Hayana, SH, selaku Ketua DPD LPRI Kalimantan Selatan dan Bapak Chandra Adi Susilo selaku Ketua DPC LPRI Kabupaten Banjar atau Ketua Panitia Pelaksanaan PSU sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor 88/PL dan seterusnya tertanggal 7 Mei tahun 2025. Bukti surat T5. Bahwa media newsway.co.id telah didengar keterangannya dalam proses klarifikasi yang diwakili oleh redaktur newsway.co.id atas nama Suroto sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor 89 dan seterusnya tertanggal 7 Mei tahun 2025. Video bukti surat T24. Bahwa keterangan permohon inkasu Saudari Syarifah Hayana selaku Ketua DPD LPRI yang menyatakan Saudara Rizky Amelia bukan merupakan anggota LPRI adalah dalil yang tidak berkesesuaian dan fakta. Faktanya, Saudari Rizky Amelia diberi surat mandat oleh pemohon sebagai surat mandat tertanggal 19 April tahun 2025. Bukti surat T54. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada poin di atas, dengan didukung bukti-bukti yang diserahkan para pihak, yaitu salah satunya adalah bukti chat WhatsApp antara Suroto selaku redaktur media newsway.co.id dengan pemohon, yang pada pokoknya terdapat percakapan membahas rilis berita hasil hitung cepat yang dibuat oleh LPRI, bukti surat T56, serta saat klarifikasi serta mencermati hasil penanganan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Kota Banjarbaru. Termohon melakukan penyusunan telah hukum, melakukan pleno, hasilnya memutuskan bahwa LPRI terbukti melakukan atau inkasu pemohon terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 128 huruf K, jungto pasal 187D Undang-Undang Pemilihan, yaitu lembaga pemantau pemilihan dilarang K melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilih, jungto pasal 51 huruf A, jungto pasal 52 huruf K, jungto pasal 53 ayat 1 huruf A dan huruf C, dan ayat 2 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota. Bahwa ketentuan pasal 129 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Pemilihan mengatur lembaga pemantau pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 dan pasal 128 dicabut statusnya dan haknya sebagai pemantau. Jadi ini dasar hukumnya, izin yang mulia. Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota wajib mendengarkan penjelasan lembaga pemantau pemilihan, dan hal ini juga sudah dilakukan oleh termohon. Bahwa ketentuan pasal 54 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur seterusnya mengatur pasal 54 lembaga sebagai lembaga pemantau pemilihan. Ayat 2, sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota wajib mendengarkan penjelasan lembaga pemantau pemilihan. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud tersebut di atas, maka dengan dicabutnya status dan hak pemohon sebagai pemantau pemilihan, pemohon tidak lagi memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, terdapat alasan yang cukup menurut hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akwo. Masalah tenggang waktu pengajuan permohonan, bahwa permohonan pemohon bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan, melainkan merupakan kategori dugaan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif yang semestinya tenggang waktu penyelesaiannya dilakukan sebelum tahapan penetapan perolehan hasil pemilihan. Maka seharusnya permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan. Permohonan pemohon tidak jelas. Menurut termohon, permohonan pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut. Bahwa posita permohonan pemohon
baik dalam permohonan awal maupun perbaikan permohonan, sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan atau kekeliruan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan tidak pula secara spesifik menguraikan dengan tegas, jelas, dan detail terkait di mana kapan, siapa yang melakukan, bagaimana caranya pelanggaran yang menurut pemohon dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif itu terjadi. Bahwa terdapat kekeliruan dalam petitum permohonan pemohon EKO yang pada petitum angka 2 dan angka 3 sepanjang frasa yang diumumkan pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 23.30 WITA. Faktanya, termohon menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan nomor 69 tahun 2025 tentang penetapan hasil pemungutan suara ulang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 itu pada hari Senin tanggal 21 April tahun 2025 pukul 23.30 WITA. Keruan dalam posita permohonan pemohon EKO yaitu pada posita angka 54 huruf A yang mempersoalkan Kelurahan Cempaka Hulu, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Faktanya, di Kota Banjarbaru tidak terdapat Kelurahan Cempaka Hulu. Kelurahan Cempaka Hulu terletak di Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Terlihat jelas bahwa pemohon tidak serius dalam membuat serta mengajukan permohonan EKO karena telah salah dalam menyebutkan lokus sebagaimana dimaksud. Bahwa oleh karena permohonan tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana diatur dalam pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan pasal 8 ayat 3 huruf B angka 4 dan 5 PMK 3 tahun 2024, maka cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan EKO tidak jelas atau kabur. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut termohon, permohonan pemohon tidak jelas atau kabur sehingga terdapat cukup alasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Petitum pemohon tidak dapat dilaksanakan atau non-executable. Bahwa selanjutnya terhadap permintaan pemohon agar KPU RI untuk melakukan pengambil alihan penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 berdasarkan posita pemohon tidak ada alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota diambil alih oleh KPU RI, yang mana pemohon tidak menjelaskan urgensi mengapa pemilihan wali kota dan wakil wali kota harus diulang dan diambil alih oleh KPU RI. Bahwa untuk dapat dilakukan pengambil alihan oleh KPU RI, maka harus melalui mekanisme sebagaimana ketentuan pasal 129 ayat 2 PKPU 8 tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU 12 tahun 2023 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, yakni dalam hal jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau kota tidak mencapai quorum untuk melaksanakan rapat pleno dan atau pelaksanaan tahapan disebabkan terdapat anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kota diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, seluruh tugas pelaksanaan rapat pleno dan atau
pelaksanaannya tahapan diambil alih oleh KPU setingkat di atasnya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, apabila pemohon meminta untuk penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 diambil alih oleh KPU RI, maka petitum yang memungkinkan adalah meminta supervisi dan atau pengawasan, bukannya meminta untuk diambil alih. Hal tersebut telah sejalan dengan keputusan KPU nomor 1774 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Bahwa petitum pemohon yang meminta mendiskualifikasi suara pasangan calon Haja Ernalisa Halibi Wartono tanpa didasarkan pada argumentasi hukum yang cukup dan tanpa pula didasarkan fakta-fakta yang jelas merupakan petitum yang sangat keliru. Diskualifikasi suara pasangan calon Hajah Ernalisa Halibi Wartono tanpa didasarkan pada argumentasi hukum yang cukup dan tanpa pula didasarkan fakta yang jelas dalam batas penalaran yang wajar justru merupakan bentuk pengkhianatan terhadap merupakan bentuk pengkhianatan terhadap suara masyarakat. Karena suara masyarakat tersebut telah dilakukan melalui mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sekaligus sebagai perwujudan dan kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Melalui pemilihan kepala daerah Inkasu, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024. Bahwa terhadap seluruh uraian fakta yang telah termohon temukan dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan dan telah pula dibacakan di muka majelis Hakim Konstitusi sehingga mengakibatkan permohonan pemohon menjadi cacat formil, tidak jelas, dan tidak cermat dalam menyusun permohonan, dan itu merupakan suatu kekeliruan. Menurut termohon, beralasan secara hukum, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk menolak permohonan pemohon atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan, ya itu dipersingkat ya. Siap. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru yang demokratis dan berintegritas, pasca putusan Mahkamah Konstitusi, termohon telah membuka ruang seluas-luasnya bagi keterlibatan pemantau pemilu di tengah penyelenggaraan calon tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama pelaksanaan tahapan pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi, termohon tidak pernah menerima masukan atau laporan yang disampaikan oleh para pemantau Inkasu
tingkat TPS, pleno kecamatan, dan pleno tingkat kota yang menerangkan bahwa hak-hak politik masyarakat Kota Banjarbaru, khususnya bagi masyarakat yang sesuai ketentuan telah memiliki hak sebagai pemilih dapat terfasilitasi dengan baik oleh KPU Kota Banjarbaru. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan pada hari Sabtu 19 April 2025 di Kota Banjarbaru telah berjalan dengan baik dan lancar. Masih memiliki hak pilih, sudah memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bahwa pernyataan pemohon mengenai duitokrasi membajak demokrasi dan politik uang di semua wilayah PSU dan pelaksanaan pemungutan suara ulang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 adalah tidak benar dan hanyalah sebatas opini pemohon belaka yang tidak dapat dibuktikan secara jelas dan konkret. Adapun termohon berpendapat bahwa pemohon dalam pokok permohonannya tidak menjawab, menjelaskan, dan menyampaikan keterangan atas pertanyaan sebagai berikut secara jelas dan konkret. Apakah benar duitokrasi telah membajak demokrasi ataukah hanya opini belaka tanpa disertai dengan fakta, bukti yang konkret dan jelas? Terlebih, termohon sulit memahami apa yang dimaksud dengan duitokrasi yang sebagaimana didalilkan oleh pemohon, karena istilah tersebut tidak ditemukan baik secara harfiah maupun dalam peraturan perundang-undangan. Padahal pemohon dalam laporan pertanggungjawaban hasil pemantauan pemungutan suara ulang pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru Sabtu 19 April 2025 yang dibuat oleh Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia DPD Provinsi Kalimantan Selatan, inkasu pemohon menyatakan bahwa masyarakat Kota Banjarbaru yang memiliki hak pilih sudah memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Serta termohon tidak menemukan dalam laporan tersebut pemohon membahas mengenai duitokrasi. Adapun dalam dalil pemohon mengenai duitokrasi, siapa aktornya, kapan pelaksanaannya, di mana pelaksanaannya, bagaimana pelaksanaannya, hal tersebut tidak terbukti dikarenakan tidak adanya temuan, laporan, dan rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru yang diteruskan kepada termohon. Sehingga dapat disimpulkan dalil pemohon hanyalah narasi yang tidak berdasar dan opini atau asumsi belaka yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil pemohon dalam permohonan 18, angka 5 sampai dengan angka 20, yang pada pokoknya mendalilkan mengenai bagaimana memahami pelanggaran TSN terjadi di Pil Wali Kota Banjarbaru. Maka harus dipahami, Banjarbaru bukan satu wilayah pemilu dengan permasalahan yang unik. Yang terjadi di Banjarbaru adalah gambaran nyata bagaimana kekuatan modal mendominasi strategi pemenangan.
yang mewujud dalam modus politik uang dan politik curang dengan argumentasi sebagai berikut. Bahwa kendati untuk menerima, memeriksa, dan memutus adanya dugaan pelanggaran administrasi yang bersifat TSM bukanlah kewenangan termohon. Faktanya, sampai dengan permohonan akuo diajukan termohon juga tidak pernah menerima rekomendasi adanya pelanggaran yang dilakukan selama tahapan penyelenggaraan pemungutan suara ulang. Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 baik dari Bawaslu Kota Banjarbaru maupun Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dalil permohonan akuo tidak terbukti dan terdapat cukup alasan menurut hukum bagi majelis hakim untuk menolak dalil permohonan akuo. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil pemohon dalam permohonan akuo halaman 18 sampai dengan halaman 29. Angka 21 sampai dengan angka 29, yang pada pokoknya mendalilkan mengenai politik uang di semua wilayah PSU Pemilu Kada Kota Banjarbaru. Bahwa faktanya, termohon tidak pernah sama sekali menerima putusan Bawaslu Provinsi Inkasu Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang pada pokoknya memberikan sanksi administrasi berupa pembatalan kepada calon karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Pemilihan. Termohon juga tidak pernah menerima rekomendasi baik dari Bawaslu Kota Banjarbaru maupun Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait adanya pelanggaran berupa politik uang yang dilakukan oleh calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024. Selain itu, juga termohon juga sama sekali tidak pernah menerima surat keberatan ataupun laporan yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi politik uang dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang. Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud tersebut di atas, dalil pemohon, dalil permohonan pemohon akuo tidak terbukti dan terdapat cukup alasan untuk menurut hukum bagi majelis hakim untuk menolak dalil permohonan akuo. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil permohonan akuo halaman 29 sampai dengan halaman 30, angka 30 sampai dengan angka 33, yang pada pokoknya mendalilkan mengenai adanya keterlibatan pimpinan salah satu BUMN yang melanggar ketentuan netralitas dengan argumentasi sebagai berikut. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, artinya dengan demikian Mahkamah Konstitusi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru sama sekali tidak ada tahapan kampanye. Dengan demikian, baik pasangan calon atas nama Hajah Ernalisa Halabi dan Wartono maupun kolom kosong tidak bergambar tidak dapat melakukan aktivitas kampanye.
bahwa uraian keterlibatan Gimoyo tersebut seandainya pun benar kuat non, tidak dijelaskan dengan jelas dan tegas oleh pemohon apakah terjadi pada saat pemilihan serentak 27 November 2024 yang lalu atau pada saat pelaksanaan PSU 19 April 2025. Ketidakjelasan ini menjadi penting agar dapat diketahui informasi tersebut secara utuh dan bukan dipotong-potong peristiwa yang berbeda dan dibangun seolah-olah dalam satu kejadian dengan maksud mengelabui Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan dokumen SK tim kampanye pasangan calon nomor urut 1 yang ada pada termohon, Gimoyo sebagaimana yang dimaksud oleh pemohon tersebut tidak terdaftar sebagai bagian tim kampanye pasangan calon nomor urut 1. Bukti Ya, surat dan T7. seterusnya dianggap telah dibacakan. Siap. Singkat ya. Siap. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil permohonan dalam permohonan 30, halaman 30 sampai dengan halaman 33, angka 34 sampai dengan angka 44 yang pada pokoknya mendalilkan mengenai mayoritas aparat birokrasi camat lurah, RW hingga RT di seluruh wilayah Kota Banjarbaru dijadikan relawan tim dozer yang seharusnya netral dengan argumen sebagai berikut bahwa termohon berpendapat pemohon dalam pokok permohonannya tidak dapat menjawab, menjelaskan, dan menyampaikan keterangan atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut secara jelas dan konkret. Apakah benar mayoritas aparat birokrasi camat lurah, RW, RT di seluruh wilayah Kota Banjarbaru dijadikan relawan tim dozer, ataukah hanya opini belaka tanpa disertai dengan fakta bukti konkret yang jelas? Dikarenakan dalam laporan pertanggungjawaban hasil pemantauan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah Kota Banjarbaru Sabtu 19 April dan seterusnya yang dibuat oleh Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia DPD Provinsi Kalimantan Selatan, inkasu pemohon menyatakan bahwa masyarakat Kota Banjarbaru yang memiliki hak pilih sudah memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, dalam surat keputusan nomor 001 dan seterusnya tentang pengesahan struktur tim pemenangan Haja Ernalisa Halabi Wartono, calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru, tidak terdapat nama camat, lurah, RW hingga RT yang menerangkan sebagai tim dozer. Siapakah aktor dari camat, lurah, RW hingga RT di seluruh wilayah Kota Banjarbaru yang dijadikan relawan tim dozer yang mengusahakan pemenangan paslon nomor urut 1? Berdasarkan realita yang terjadi di lapangan, tidak terdapat temuan, laporan ataupun aduan dari masyarakat terkait adanya keterlibatan dari camat, lurah, RW hingga RT di seluruh wilayah Kota Banjarbaru yang mengusahakan pemenangan paslon nomor urut 1. Hal tersebut didukung dengan tidak adanya temuan, laporan, dan rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru yang diteruskan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan atau KPU Kota Banjarbaru. Yang lainnya dianggap dibacakan. Ya. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud tersebut di atas, dalil permohonan pemohon EKO tidak terbukti dan terdapat cukup alasan menurut hukum bagi majelis hakim untuk menolak dalil permohonan EKO. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil pemohon
dalam permohonan aku halaman 34 sampai dengan halaman 35, angka 45 sampai dengan angka 52, yang pada pokoknya mendalilkan mengenai intimidasi kepada pemantau dan pemilih dengan argumentasi sebagai berikut, bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, termohon telah memberikan akreditasi kepada 3 lembaga pemantau, yaitu LPRI, inkasu pemohon, sebagaimana tertuang dalam sertifikat akreditasi nomor 7 dan seterusnya, bukti surat T2, Perisai Demokrasi Bangsa Kalimantan Selatan, sebagaimana tertuang dalam sertifikat akreditasi nomor 008, bukti surat T9, dan Lembaga Studi Visi Nusantara Vinus Banjarbaru sebagaimana tertuang dalam sertifikat akreditasi nomor 006, bukti surat T10, dan 1 lembaga pemantau yang telah terakreditasi pada saat pemilihan tanggal 27 November 2024, yaitu Forum Demokrasi Milenial Kota Banjarbaru, sebagaimana tertuang dalam sertifikat akreditasi nomor 01 tertanggal 21 November 2024, bukti surat T11. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, termohon tidak pernah menerima laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Kota Banjarbaru terkait adanya intimidasi kepada pemantau pemilihan maupun pemilih. Bahwa faktanya pemohon bersama 3 pemantau lainnya bertanda tangan di formulir model D hasil kecamatan KWK Bupati Wali Kota di 5 kecamatan, bukti surat T12 yang mulia, dan juga bertanda tangan di formulir model D hasil KAPKO KWK Bupati atau Wali Kota, bukti surat T13. Bahwa faktanya justru termohon menerima pemberitahuan tentang status laporan temuan dari Bawaslu Kota Banjarbaru nomor 002 dan seterusnya tertanggal 30 April 2025, video bukti surat T4. Bahwa dalam rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Bawaslu Kota Banjarbaru juga menyatakan pemohon terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 51 huruf A, jungto pasal 52 huruf K, jungto pasal 53 ayat 1 huruf A dan ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota yang pada pokoknya adalah mengatur tentang kode etik pemantau pemilihan. Bahwa tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru nomor 002 dan seterusnya tentang dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, yaitu sebagai berikut: pemberian klarifikasi di Bawaslu Kota Banjarbaru, rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru, yang lainnya dianggap dibacakan. Tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru nomor register 02 dan seterusnya pada tanggal 2 Mei 2025, bahwa pemohon dalam posita permohonan halaman 33 angka 42 mendalilkan
praktek politik uang secara TSM juga menyebabkan kenaikan signifikan suara paslon nomor 1 yang berbanding jauh dengan pemilu kada 2024. Dengan matriks yang menurut pemohon sebagai berikut, dianggap dibacakan, bahwa termohon perlu menjelaskan terkait dengan partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih pada saat pemilihan tanggal 27 November 2024 dan partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih pada pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU tanggal 19 April 2025 sebagai berikut. Partisipasi pemilih pada pemilihan 27 November 2024 bahwa pada pemilihan 27 November 2024 jumlah DPT adalah sebanyak 195.819 pemilih sebagaimana tertuang dalam formulir model D hasil KAPKO Bupati Wali Kota. Video bukti surat T34 bahwa pemilih yang menggunakan hak pilih pada pemilihan 27 November adalah sebanyak 114.871 pemilih. Dengan rincian dianggap dibacakan yang mulia. Ya. Bahwa jumlah seluruh suara sah pada pemilihan 27 November adalah sebanyak 36.135 suara. Sedangkan jumlah suara tidak sahnya sebanyak 78.736 suara. Ini di pemilihan 27 November. Partisipasi pemilih pada PSU 19 April. Bahwa pada pemungutan suara PSU 19 April 2025, jumlah DPT-nya tetap sama 5.819. Ini DPT yang digunakan sama ya? Sama ya, boleh. Terus? Sama. Itu ada dalam bukti kami, bukti surat T13 yang mulia. Ya. Itu yang buat 19 April, Ya. yang buat 27-nya Terus juga ada. tingkat partisipasi PSU berapa? Siap. Tingkat jumlah daftar buat 27-nya Terus juga ada. tingkat partisipasi PSU berapa? Siap. Tingkat jumlah daftar bahwa pemilih yang menggunakan hak pilih pada PSU itu sebanyak 110.816 pemilih. Ya. Bahwa jumlah seluruh suara sah pada pemungutan suara ulang 19 April adalah sebanyak 107.458 suara. Oke, Sedangkan jumlah suara suaranya. tidak sahnya menurun yang mulia jadi 3.358 suara. Matriks pembandingan jumlah suara sah dan tidak sah pada pemilihan 27 November 2024 dengan PSU 19 April 2025 dianggap dibacakan yang mulia karena tadi sudah saya rinci. Ya. Bahwa Terakhir sekarang petitum saja langsung. Siap yang mulia. Semua dianggap telah dibacakan ya untuk Siap izin yang mulia, semua dianggap pemohon telah. supaya diketahui. Siap. Ya, terkait bahwa jawaban termohon semuanya dianggap telah dibacakan. Sekarang petitumnya. Siap. Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,
menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan nomor 69 tahun 2025 tentang penetapan hasil pemungutan suara ulang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 tertanggal 20 hasil pemungutan suara ulang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 tertanggal 21 April tahun 2025 pukul 23.30 WITA dan menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemungutan suara ulang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang benar adalah sebagai berikut. Nama pasangan calon Hajah Erna Lisa Halabi dan Wartono, perolehan suara 56.043 suara. 2. Kolom kosong tidak bergambar 51.415 suara. Total suara sah 107.458 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. 7.458 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Sekarang keterangan pihak terkait, saya persilahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin langsung saja. Ya. Ya. Kami mulai dari eksepsi Yang Mulia. Ya. Di eksepsi ada 3 terkait dengan kewenangan, kedudukan hukum pemohon sama dengan permohonan opsul. Ya. Yang terkait kewenangan kami anggap dibacakan. Ya. Kedudukan hukum pemohon. Nah, kedudukan hukum pemohon ini ada 2 Yang Mulia. Yang pertama terkait dengan pemohon akreditasinya sudah dicabut, berarti tidak lagi memenuhi kedudukan hukum. Ya. Yang kedua terkait dengan ambang batas. Di ambang batas ini melewati ambang batas Yang Mulia. 8 ya. Iya. Oke. Terus? Selanjutnya terkait dengan pemohonan obskur, ini ya begini Yang Mulia. Ya. Bahwa permohonan keliru salah dalam petitum soal objek permohonan yang dimintakan pembatalan kepada MK. Bahwa dalam petitum kedua dan ketiga pemohon ternyatakan sebagai berikut. Yang kedua, membatalkan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan nomor 69 tahun 2025 tentang penetapan hasil pemungutan suara ulang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024. Yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 yang diumumkan pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 23.30 WITA. Demikian pula di petitum ketiga Yang Mulia tetap dinyatakan diumumkan pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 23.30 WITA. Demikian pula di petitum ketiga Yang Mulia tetap dinyatakan diumumkan pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 23.30. Artinya dalam versi pemohon waktu penetapan keputusan akuo yaitu 21 April 2025, kemudian waktu penghukumannya 2024. Jadi ini ada kekeliruan juga di petitum pemohon, bahwa kekeliruan tersebut tentu tidak dapat dipandang sebagai hal yang wajar. Kemudian dipandang semata sebab dalam pembacaan permohonan pada hari Kamis 15 Mei 2025, pemohon dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Prof. Denny Nirayana ya, tetap itu membacakan. Intinya Anda mengatakan ada kontradiksi antara petitum kedua dan ketiga. Ya. Bukan kontradiksi Yang Mulia, tapi petitum yang diajukan oleh pemohon ini. Petitum kedua dan ketiga. Ya. Bukan kontradiksi Yang Mulia, tapi petitum yang diajukan oleh pemohon ini dinyatakan ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2024. Padahal sebenarnya ditetapkan menurut objek permohonan sesuai dengan bukti PT 4 ditetapkan pada 21 April 2025. Oke. Nah, Yang Mulia, dalam praktek ada beberapa putusan MK yang tidak mentolerir terkait kesalahan di petitum.
seperti misalnya di PHPUD Kabupaten Selayar, putusan MK nomor 189. Ya, itu pada angka 12 dianggap dibacakan. Iya, kami anggap dibacakan di ininya Yang Mulia. Kesimpulannya 13 dibacakan. Kemudian ada dua Yang Mulia terkait dengan obskur ini. Yang kedua terkait kontradiksi antara petitum kedua dan ketiga. Ya, tadi sudah saya katakan. Sekarang Iya. kesimpulan yang nomor 13, halaman 16. Baik Yang Mulia, bahwa berdasarkan seluruh yang di atas, yakni permohonan-permohonan yang kabur, maka Mahkamah sudah sepatutnya menyatakan permohonan-permohonan tidak dapat diterima. Oke. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan pokok permohonan, kami mohon Yang Mulia kami menampilkan slide untuk ditampilkan Silakan. dan dilanjutkan oleh rekan kami Pak Aldo. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Saya akan sampaikan bahwa pihak terkait menolak dan membantah secara tegas atas keusuhan dalil pemohon yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi pihak terkait dengan alasan secara umum telah menuduh pihak terkait melakukan praktik jual beli suara, money politik uang, dan politik curang dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Kota Banjarbaru, sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 5 dan seterusnya. Bahwa pihak terkait perlu menyanggah lebih awal paradigma dan metode penyusunan pelanggaran pemohon dalam mengkonstruksi dalil-dalil tidak dengan berdasarkan fakta yang kemudian diperskriptifkan dalam kaidah hukum atau norma terkait PHP Kepala Daerah, tetapi lebih dominan pada bangunan pemikiran teoritis yang hanya menghasilkan hipotesis dan probabilitas, belum tentu memiliki validitas saat diuji dalam fakta empirik. Dengan pemikiran teoritis pemohon mengutip berbagai pendapat ahli Simita Noto Susanto, Donatella Della Porta, Alberto Panusi secara langsung tanpa bukti akurat telah menuduh pihak terkait berada dalam lingkaran witokrasi oligarki dan politik bernuansa intimidasi. Tuduhan tersebut tidaklah berdasar sebab pihak terkait dalam penyelenggaraan pemilihan PSU Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru telah mengikuti semua prosedur dan tahapan pemilihan sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundangan juga perintah putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa dengan melalui keterangan ini pihak terkait akan membantah seluruh dalil pemohon secara sistematis dengan bersandar poin-poin dalil pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam pokok permohonannya. Pertama, tuduhan witokrasi membajak demokrasi. Bahwa pemohon dalam meletakkan pemilu Kada Banjarbaru sebagai pemilu dengan permasalahan unik, nyata kekuatan modal, mendominasi strategi pemenangan melalui modus politik uang dan politik curang, hanya berdasarkan pemikiran yang sifatnya teoritis, non-praksis karena tidak teruji dengan fakta dan akurat. Kutnon tidak sesuai dengan alat bukti dan kekuatan pembuktian hukum acara dalam penyelesaian PHPU di Mahkamah Konstitusi. Sistem pemilu kita sesungguhnya tidak mengenal prinsip witokrasi. Prinsip atau asas hukum hanya mengenal hal yang etis, benar, baik. Sehingga istilah tentang witokrasi dalam kerangka hukum pemilu sebagai bentuk pelanggaran hukum pemilu, sebagai elemen objektif yang terlarang untuk melakukan kandidat buying dan poti buying. Inkasu pihak terkait sebagai konsisten dalam pemilu kada atau penyelenggaraan PSU 19 April 2025 di Kota Banjarbaru tidak pernah terlibat dalam perbuatan sebagaimana dituduhkan pemohon. Penghargaan terhadap hak kepastian hukum kepada setiap orang, in concreto pihak terkait mestilah disandarkan pada due process of law. Faktualnya dalam proses penyelenggaraan pemilu kada Banjarbaru, selama proses dan tahapan pemilihan, pihak terkait tidak pernah ternyata atau terbukti dalam penanganan pelanggaran pemilihan baik dalam bentuk tindakan pemilihan maupun dalam bentuk pelanggaran administratif pemilihan pada perkara kandidat buying dan vote buying dalam istilah pemohon witokrasi di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Kota di Banjarbaru atau di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa pemohon seolah mengabaikan dasar filosofi, sosiologis dan yuridis undang-undang pemilihan yang telah melakukan langkah preventif dominasi kapital pengusaha dalam hal pelaksanaan pemilu kada. Berikut telah dituangkannya prinsip menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan tetap berlaku keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan nomor 69 tahun 2025 tentang penetapan hasil pemungutan suara ulang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2024 yang ditetapkan sekaligus diumumkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah, atau apabila Mahkamah Konstitusi bertempat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.